guru kami, abang kami Kiai Haji Adi Pratama dari Sendo, yang kami hormati. Ada abang kami juga, guru kami juga, ada Bang Kiki Supardi yang kami hormati, para leader, para SPA, santriwan dan santriwati, dan saya hormati, yang saya sayangi, yang saya banggakan kepada abang, kakak, ayah, bunda sekalian dimanapun berada, santri online Sidap. Semoga Allah menjaga kesehatan kita semuanya dan Allah berikan perlindungan dimanapun kita berada. Amin amin ya rabbal alamin. Insyaallah dalam waktu ini izinkan saya menyampaikan beberapa poin yang akan saya sampaikan, insyaallah sambil menunggu Kiai. Apabila Kiai nanti masuk, Kiai nanti akan langsung melanjutkan, insyaallah, untuk nge-backup di pagi hari ini. Semoga ada kebaikan juga yang dapat disampaikan. Amin amin ya rabbal alamin. Ustadz, kenapa tadi baca Al-Fatihahnya sampai 2 kali? Atau kenapa baca Al-Fatihah sebelum mulai ngaji dan sebagainya? Sebagaimana ini yang dikatakan oleh guru kami adalah membacakan doa kepada baginda Nabiullah Muhammad SAW, dan juga membacakan Al-Fatihah kepada para sahabat, ya, para keluarganya Nabi, para pengikutnya Nabi SAW. Dan juga di Al-Fatihah kedua tadi itu adalah sebagai tanda syukur. Kalau kami mengibaratkan Al-Fatihah inilah sebagai tanda syukur, dan doanya kami mengembalikan kepada mereka dalam arti mendoakan mereka kembali. Maka abang, kakak, ayah, bunda sekalian, santriwan dan santriwati yang hadir di sini ataupun melalui Zoom, bahwasanya penting, amat sangat penting kita mengirimkan doa kepada siapapun yang hari ini sudah berjasa dalam kehidupan kita. Betul ya? Betul tak nih? Betul. Nah, maka kalau diartikan tadi adalah bacakan Al-Fatihah, mengirimkan doa kepada mereka. Apa tadi tandanya? Tanda bersyukur, tanda makasihnya kita. Makasih kenapa? Makasih bahwa hari ini sudah Allah hantarkan kita di dalam tempat yang mulia, di kelompok yang baik-baik, sehingga kita dapat melakukan kebaikan-kebaikan yang lain. Maka kalau dipikir-pikir, kalaulah diibaratkan kalau kita sedekah pakaian sebulan sekali, maka kalau laki-laki yang biasa kita kasih apa kira-kira? Baju kokoh misalkan kalau beliau muslim. Lalu apa lagi kalau gurunya muslim yang laki-laki? Kasih songkok. Lalu apa lagi? Kasih sarung. Kasih apa lagi? Kasih duit, ya. Nah, ini namanya pemberian hadiah kepada guru, memuliakan guru. Namun pertanyaannya, apakah kita sudah siap untuk memberikan semua guru-guru kita dari kita dulu hingga sekarang? Nah, kemungkinan bisa saja, tapi bisa jadi juga tak merata. Tapi yang merata hari ini adalah dengan kiriman doa Al-Fatihah. Itu insya Allah akan masuk sampai kepada mereka-mereka tanpa mereka ketahui. Maka yang dikatakan ilmu yang bermanfaat diantaranya adalah mereka yang belajar, lalu mereka yang mendoakan para gurunya yang ngajar. Baik abang, kakak, ayah, bunda yang rahmatullah subhanahu wa ta'ala, bersyukur kita kepada Allah dengan sama-sama mengucapkan Alhamdulillahi rabbil alamin. Tak lupa kita bersalawat atas baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana hari ini Quran ada di rumah kita. Hari ini Quran ada di kamar kita. Hari ini Quran kita baca. Hari ini Quran kita hafalkan. Hari ini Quran kita amalkan. Nah, maka harus kita bersalawat kepada baginda Nabi Allah Muhammad, sebab Quran diturunkan kepada beliau, wasilahnya siapa? Malaikat Jibril. Nah, maka jangan lupa untuk bersalawat kepada baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah pada kesempatan subuh hari ini kita akan buka dengan pertanyaan terlebih dahulu. Kira-kira suatu kebaikan yang kita lakukan hari ini, kebaikan yang sifatnya jariah, itu termasuk hitungan pahala atau tidak? Kita hari ini baca Quran dapat pahala atau enggak? Hari ini kita ngambilkan air minum kepada guru-guru kita dapat pahala enggak? Dapat pahala.
Hari ini kita bantu rumah orang, misalkan masjid yang hari ini kita bantu beli catnya, kebaikan atau bukan? Kebaikan. Hari ini kita bantu anak yatim piatu, duafa, penghafal Quran di luar sana, kebaikan atau bukan? Kebaikan. Nah, kebaikan-kebaikan ini sudah Allah bilang di dalam Al-Quran, sebagaimana di Quran surah Al-Hadid. Ya, kita buka Quran surah Al-Hadid. Surah Al-Hadid surah keberapa? 57. Yuk kita berangkat kepada Quran surah Al-Hadid di ayat ke-11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man dzal ladzi yuqridu Allah qardan hasana fayudha'ifahu lahu wa lahu ajrun karim. Barang siapa meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang terbaik, maka Allah akan mengembalikannya berlipat ganda untuknya dan baginya pahala yang mulia. Jadi kalau kita hari ini bersedekah, baik itu dari pikiran, baik itu dari tenaga, baik itu dari harta, baik itu dari amalan, maka dia akan dilipat gandakan. Apapun amalan hari ini, apapun amalannya hari ini, maka berbahagialah bagi saudara-saudariku, abang kakakku, ayah bundaku yang hari ini hadir mendengarkan ini, bahwasanya setiap amalan apapun hari ini atau yang sebelum-sebelumnya, bahkan yang akan datang, apapun yang kita lakukan pasti nanti Allah akan ganti, dan gantinya bukan hanya dengan satu kali lipat, tapi ini akan digantikan dengan berkali-kali lipat. Beda dengan matematikanya manusia. 1 tambah 1 ya 1. Alhamdulillah, segar nampak ya. 1 tambah 1 2. 1 kali 1 1. Nah, cuman kalau kalimat sedekahnya kepada hukumnya Allah, maka 1 kali 1 bisa jadi 7, bisa jadi 100. 1 kali 1 bisa jadi 700. Ini minimal. Nah, namun apa? Bi ghairi hisab, betul ya. Nah, namun abang kakak, ayah bunda, kita ketahuilah hari ini bahwa kullu ma'rufin shadaqah. Yuk sama-sama sekali lagi, kullu ma'rufin shadaqah. Nah, hari ini yang mau saya sampaikan lagi di Quran surah Al-Baqarah. Ada yang tahu? Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. 286 surah Al-Baqarah surah kedua ayat 208 264. Oke, kita buka ya. Di halaman 44 standar 15 baris. Kita buka. Yuk baca bareng. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ria'an nasi wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir famathaluhu kamathali safwanin 'alayhi turab فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. Apa Allah bilang? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, panggilan lembut.
Wahai orang-orang yang melaksanakan salat, wahai orang-orang yang melaksanakan sedekah, wahai orang-orang yang melaksanakan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Ya ayyuhalladzina amanu, yang mengimaniku, kata Allah, la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu merusak sedekahmu. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu merusak sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerima, seperti orang yang menginfakkan hartanya karena riya, pamer kepada manusia, dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Perumpamaannya orang itu seperti batu yang licin, di atasnya ada debu. Oke. Abang kakak bunda dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, bahwasanya adalah kullu ma'rufin sadaqah. Semua apapun yang hari ini kita lakukan adalah sedekah. Baik. Allah bilang di sini apa? Wahai orang-orang yang beriman, la tubtilu sadaqatikum, janganlah engkau batalkan sedekahmu. Sedekah hari ini tadi sudah kita sampaikan bahwa di awal adalah hari ini sedekah bukan hanya uang. Hari ini sedekah juga bukan harta. Hari ini sedekah pun juga bukan emas, bukan hanya itu. Namun hari ini sedekah mencakup luas. Apa saja sedekahnya? Satu, yaitu sedekah fikiran. Ini satu. Yang kedua adalah sedekah harta. Yang ketiga adalah sedekah tenaga. Kalau mau disimpulkan lagi adalah sedekah dengan amal, ataupun sedekah dengan amalan. Nah, maka kata Allah, la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha, dan janganlah kamu menyakiti hati si perasaan si hati penerima. Dengan apa? Dengan rasa-rasa pamer, riya. Bahkan dilanjutkan adalah menyakiti hati perasaannya. Nah, contoh nyakiti hati perasaannya apa? Contoh Taufik sedekah sama syukur misalkan. Ya. Taufik sedekah hari ini sama syukur. Taufik ngomong nih, misalnya contoh apa? Contoh. Taufik mana nih yang mau dikasih contoh? Nih Taufik ini ya. Taufik mana? Taufik Wali. Bu Haji. Apa? Taufik Pak Haji. Oke. Nah, kita contohkan kepada Taufik Pak Haji. Apa? Pas pula di belakangnya ada Taufik Pak Haji. Apa kata Taufik Pak Haji? Sedekahlah sama si syukur. Sedekah sama syukur. Atau enggak gini deh, Taufik Pak Haji sedekah sama orang lain, habis itu dia ngomong sama si Abdul Syukur, Ustadz Abdul Syukur. Apa dia bilang? Dia sedekah nih, boy, aku nih boy, alhamdulillah boy, udah sedekah di jalan Allah, aku ngebantu orang yatim itu boy. Aku mandang itu boy, sian aku mandang. Saking aku sian itu boy, aku kasih duit deh boy. Aku pandang ya Allah, tak ada apa-apa dia. Nah, akhirnya apa? Itulah boy, dia pun minta-minta, macam mana aku tak ngasih, kata dia. Akhirnya apa? Kata UAS tadi, Ustadz Abdul Syukur, tuh kasihlah, kata dia. Nah, sedangkan si penerima ini, dia dengar. Ataupun ada orang yang tak sengaja lewat di antara mereka berdua, ngomongkan, wahai engkau fulan, tadi si yang ngasih sedekah engkau itu, yang berinfak kepada engkau itu, dia sudah betul. Namun setelah itu dia ngomongkan engkau. Ada dua potensi, antara dia dengar langsung sama dia dikasih tahu. Akhirnya apa? Dia sakitlah hati. Dia bilang apa? Kalau lah kau nak sedekah infak sama aku, jangan aku omongkan, kata gitu kan. Sehingga aku tidak merasa gimana gitu si penerima. Akhirnya apa? Dan itu terus berkali-kali nih ke abang kakak ayah bunda. Berkali-kali disampaikan tek sama si A, si B, si C, D, E sampai Z. Itulah kau pandang aku nikah, iya. Aku mana dia miskin, kata dia.
Habis itu kata Allah lanjutannya apa? Kalladzi yunfiqu malahu ria'an. Ini karena riya. Famathaluhu kamathali safwanin 'alaihi turab. Ya. Lalu apa? Perumpamaannya adalah orang-orang itu seperti batu yang licin yang di atas ada debu. Nah, kata guru saya dulu begini. Kawan-kawan tahu, antum tahu? Batu yang licin seperti ini. Coba perhatikan. Batu yang licin seperti ini, apa kalau pala Patrick tuh? Hah? Kerucut. Nah, kerucut. Kayak kepalanya Patrick. Batu kayak gitu ataupun batu yang kadang kena air sedikit dia bisa langsung jatuh ngikut air. Nah, maka oleh karena itu diibaratkan alaihi safwanin alaihi turab. Jadi ada batu, ya, ada batu di atasnya ada satu titik debu, diibaratkan sedekahnya kita. Wa binu fatarakahu salda. Habis itu dia hajar dengan angin kuat, hujan lebat, badai. Pertanyaannya, masih ada enggak tuh debu? Masih ada? Apa? Ayo, abang kakak ayah bunda, kira-kira ada nggak kira-kira debunya masih? Patrick teman SpongeBob, betul pula. Wati nonton ya. Nah, jadi gitu. Nah, jadi tadi seketika kita sudah bersedekah apapun itu, baik itu berupa harta, baik itu tenaga, baik itu pikiran, ya, ataupun amal, apapun yang kita lakukan hari ini, seketika kita ceritakan kepada orang yang lain, aku udah berbuat baik kepada dia, aku udah begini begitu, aku sudah sedekah, aku sudah bantu dia, aku sudah bantu ngangkatkan ini, ngangkatkan itu. Sedangkan si penerima ataupun yang dibantu ini dia mendengar dan dia merasa tak nyaman, bahkan dia merasa hatinya sakit. Apa balasan bagi orang-orang yang demikian? Di luar dosa, ya, di luar dosa, maka kata Allah bilang perumpamaannya, kata Allah, di atas batunya ada debu. Seketika dia dihantam hujan yang kuat, hujan lebat, angin kuat, akhirnya apa? Debunya hilang. Bersih. Tak ada apa-apa lagi dan tak ada debunya. Nah, maka hati-hati yang hari ini sudah banyak berproses, hari ini sudah banyak berbuat, hari ini sudah banyak melakukan. Terkhusus abang kakak saya, guru-guru saya, hari ini kawan-kawan saya semua adalah guru saya. Secara tidak langsung. Maka jangan sampai di dalam hati kita masuk nanti setan. Kau lihat, kalau tak ada aku tuh, tak bangun bangunan itu tuh. Apa lagi? Biasa kawan-kawan nih. Apa tuh? Itulah kalau tak ada abang ini nih, tak jalan acara ini gitu deh. Siapa tuh, Tom? Hah? Siapa tuh? Siapa tuh? Tak perlu salahkan orang, itu kita, itu saya. Tak boleh kita main-main seperti itu. Kalau tak ada Bang Dani nih, tak jalan multimedia. Misalkan, contoh nih Bang. Nah, ini bukan Bang Dani, tapi kawan yang ngomong. Tapi berpotensi dah Bang Dani masuk ke bagian itu. Berpotensi. Maka hati-hati, kullu ma'rufin sodakoh, betul sodakohnya. Tapi seketika tersebut, jangan sampai nanti setan masuk di sana. Jangan sampai setan nanti masuk di sana. Maka hati-hati wahai abang kakakku, ayah bundaku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketahuilah barang-barang itu terkadang tidak kita sadari. Ada kiai masuk? Baik ya, Masya Allah, tabarakallah. Namun ini bukan menakut-nakuti abang kakak ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah benar. Apa yang kita lakukan hari ini, yuk pelan-pelan kita naikkan spek kita. Hari ini ya, yang sudah mulai istiqomah sedekah subuh, syukur alhamdulillah ditingkatkan lagi. Diperjuangkan lagi. Nah, saya dulu belajar pelan-pelan mulai dari 500 perak. Pelan-pelan lagi mulai dari 1000. Nah, pelan-pelan lagi naikkan. Karena apa? Saya butuh pertolongannya Allah. Saya butuh apapun itu dari Allah. Karena kelancaran semua sedekah itu bukan hanya bikin kita kaya, bahwa sedekahnya hari ini adalah kita untuk menyelamatkan diri kita apa? Untuk menghindari dari bala
petaka. Sudah banyak contoh atau belum? Masih ada yang ingat dulu yang rumah makan itu yang rajin sedekah Jumat? Masih ingat? Di daerah mana itu? Daerah mana Bang Ican? Yang rumah makan suka sedekah Jumat itu? Yang kebakaran waktu itu. Ada kalau tidak salah saya ada, samping kanan kiri sudah terbakar. Qadarullah diceritakan, wahai engkau kenapa rumah kau tak terbakar? Oh, tidak, saya cuma ngamalkan cuma sedekah makanan di pagi hari ataupun di hari Jumat. Dulu ada juga cerita sebagaimana di kampung tersebut sudah terbakar dalam satu kampung tersebut. Akhirnya apa? Ada si kawan ini datang, wahai fulan, dia lagi berada di masjid. Lagi sholat di masjid. Wahai fulan, rumah engkau akan kebakaran, wahai fulan, kata dibilang begitu. Rumah engkau akan kebakaran. Lalu si yang penerima yang menerima kabar ini bilang apa? Tak akan mungkin rumahku terbakar. Macam mana pula rumah kau tak akan terbakar? Dari mana kau tahu sedangkan kampung ini sudah dikelilingi oleh api? Tak ada terbakar. Benar, rumah kau akan terbakar, kata si orang yang ngasih kabar ini. Tak ada akan terbakar, Allah bakal jaga rumahku. Rupa-rupa dan ternyata Masya Allah tabarakallah, betul rumah tak terbakar. Sekali ditanya ada amalannya. Apa? Di antara baca-bacaan dan sebagainya, dan juga dirajin sedekah. Nah ini, jadi sedekah ataupun infak hari ini yang kita ketahui bukan hanya bikin kita kaya, tapi sedekah hari ini yang kita lakukan adalah dia menolak bala atau marah bahaya. Nah, namun hari ini beruntung juga abang kakak ayah bunda sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita berangkat ke Quran surah ke 65 ayat 7. Nah, ini tentang sedekah aja pagi ini insyaallah. Nah, tadi tentang kabar buruknya. Nah, ini kita ganti dengan kabar baik. Maka kenapa saya kasih kabar buruknya dulu? Karena hari ini takutnya nanti kita masuk di dalam kolam tersebut. Nah, Quran surah ke-65 ayat ke-7. Surah apa 65? At-Talaq. Masya Allah. At-Talaq 67. Sudah dibuka? Ayat 65, surah ke-65 ayat ke-7. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Liyunfiq dzu sa'atin min sa'atihi ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. Apa Allah bilang di sana? Wahai orang-orang yang beriman, mohon maaf, wahai orang-orang kafir, oh salah, ayat ke, ayo silakan dibaca artinya Srul. Oke. Oke, kita ulang ya ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Liyunfiq dzu sa'atin min sa'atihi
ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. Hendaklah orang-orang yang lapang rezekinya memberi nafkah menurut kemampuannya. Hari ini kita yang Allah izinkan rezeki, punya usaha, punya bisnis, itu tak lain dan tak bukan Allah yang beri. Dan orang-orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah orang-orang yang lapang dan sempit rezekinya, dia diarahkan oleh Allah untuk memberi nafkahnya ataupun infak sedekahnya dengan batas kemampuannya. Hendaklah memberi nafkahnya dari apa-apa yang dianugerahkan oleh Allah kepadanya. Rezeki kecil ataupun besar, sedikit ataupun banyak, sempit ataupun luas, itu tak lain dan tak bukan semuanya adalah pemberiannya Allah. Jangan sampai kita berpikir ini kan kerjanya aku, ini kan aku yang punya, ini kan aku yang ikhtiar. Mana ada Allah yang ngasih? Kira-kira ada enggak ayat seperti itu? Ada. Nah, kita loncat dulu ke Quran surah ke-10 di ayat ke-12. Surah apa itu? Surah Yunus. Quran surah ke-10 di ayat ke-12. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. Ayo. Dan apabila manusia ditimpa bahaya, dia berdoa kepada kami dalam keadaan berbaring. Satu, ingat ya, dalam keadaan berbaring. Kedua, dalam keadaan duduk. Yang ketiga, berdiri. Ya, seketika dia punya bahaya, dia berdoa kepada kami, kata Allah, dalam keadaan satu tadi itu keadaan dalam berbaring, yang kedua dalam keadaan duduk, yang ketiga dalam keadaan berdiri, ya. Tetapi setelah kami hilangkan bahaya itu darinya, dia kembali ke jalan yang sesat. Tadi itu seketika orang dikasih rezeki, dia mintakan sebelumnya, ya Allah, beri aku perubahan hari ini, perkembangan rezekiku ya Allah. Hari ini aku berkekurangan ya Allah, tolong cukupkan aku ya Allah, tambahkan hartaku ya Allah. Dia pusing mikirnya, minta dia rezeki sama Allah, baik itu dalam keadaan berbaring, duduk ataupun berdiri. Maksudnya bagaimana keadaan berbaring? Pernah tahu? Pernah mencoba? Lagi punya masalah, lagi punya hutang, baring gini. Pernah? Ya Allah, banyak utang, banyaknya masalah hari ini. Ada pernah begitu? Kalau enggak begini, tambah satu tangan. Ya Allah, cobaan. Pernah begitu? Siapa tuh? Gitu. Kenapa tahu Ustaz? Pengalaman pelaku, ya. Nah, habis itu apa lagi? Setelah dia minta sama Allah dalam keadaan berbaring, dia ingat Allah betul, ya Allah, gini amat ujian. Udah cukup tuh. Keadaan berbaring sudah dilewati. Apalagi dalam keadaan duduk. Nih, kalau ketemu dengan orang lagi duduk melamun, itu biasa ada dua. Satu, dia mikirkan apa hari ini yang mau kulakukan. Yang kedua, dia mikirkan masalah. Sama dia mikirkan masalah ataupun masalah. Macam mana model duduk Ustaz? Ada dua. Satu gini. Yang kedua, dia gini. Ingat Allah itu dia. Dia ingat Allah. Apapun dengan cara duduknya. Ya. Saya lihat kemarin ada duduk di ujung, ada duduk di tangga, ya. Ya, ada gitu ya. Siapa tuh pelaku kokek ngomong gitu? Itu saya juga. Iya. Nah, maksudnya begitu kawan-kawan. Pasti digituin.
Apalagi Ustaz, apakah cukup dengan baring? Apakah cukup dengan duduk? Belum. Apalagi ujian Ustaz, setelah dia minta sama Allah dengan berbagai macam keadaan. Satu lagi yang terakhir, yaitu dia minta sama Allah dengan keadaan berdiri, minta tolong sama Allah sambil jalan. Ya Allah, gini amat ujian ya Allah, sambil jalan. Kadang kosong pandangannya. Nah, maka kalau ada tabrakan di jalan itu karena ada dua. Satu baru belajar. Satu baru belajar. Yang kedua bukan ngantuk. Oke, 3 lah. Satu karena dia baru belajar, yang kedua dia ngantuk, yang ketiga pikirannya sedang tidak seperti bawa motor. Karena apa? Karena dia punya masalah. Sambil jalan, berdiri jalan, detang katakan assalamualaikum katakan. Nah, kenalah nabrak demikian. Nah, namun di situ Allah bilang apa lagi? Apa lanjutannya tadi? Di Quran surah keberapa? Ke-10 di ayat ke-12. Nah, lanjutannya apa? Tetapi setelah kami hilangkan bahaya itu darinya, dia kembali kerjakan ataupun kerjaan yang sesat, seolah-olah dia tidak pernah berdoa kepada kami untuk menghilangkan bahaya yang telah menimpanya. Astagfirullah. Siapa tu? Itu siapa? Seketika Allah sudah berikan dia ujian, seketika Allah sudah beri dia cobaan, dia betul datang sama Allah, dia tahu rumusnya untuk kembali kepada Allah. Tapi seketika Allah lepaskan kejahatan, setelah Allah lepaskan ujiannya, musibahnya, kesulitannya, setelah di hari itu apa dia bilang? Lalu dia tak sholat lagi, lalu dia tak sedekah lagi, lalu dia tak berbuat lagi, lalu dia tak beramal soleh lagi. Bahkan dia lupa kepada Allah, bahwa dia bilang dalam hatinya, mana ada Allah ikut campur dalam gerakanku hari ini? Kan ini aku yang gerak. Nah, ini ayatnya. Nah, maka hati-hati hari ini bagi kita yang berbuat. Nah, ini ayatnya. Udah minta tolong sama Allah, seketika Allah sudah tolong, dia berbuat demikian. Nah, ini ada sindiran yang cukup lembut tapi sakit. Apa kata Allah? Demikianlah dijadikan terasa indah bagi orang-orang yang melampaui batas apa yang mereka kerjakan. Indah tak tuh? Sindiran tak tuh? Sindiran tak? Sindiran. Ini ayat-ayat bagi orang yang hari ini satu minta pertolongan Allah, yang kedua orang-orang yang berbuat. Nah, maka hati-hati kita hari ini. Usikum wa nafsi, hari ini saya menasihatkan diri saya dan kita semuanya, ya. Moga-moga Allah nanti jaga hati kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Kita berangkat lagi, kurang surah berapa tadi? Surah ke-6 65 ayat. Surah ke-65 ayat ke-7. Yuk berangkat lagi. Ya, itu tadi sindiran lembut dari Allah. Oke. Maka tadi lanjutannya ayat ke-7 adalah, hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberikan nafkah menurut kemampuannya dan orang yang terbatas rezekinya. Jadi kata Allah, apapun hari ini kondisimu, apapun hari ini perkembangan dompetmu, apapun hari ini batas kemampuanmu, lakukan saja kata Allah dengan maksimal. Lakukan saja, berbagi saja, sampaikan saja, sedekahkan saja kata Allah. Hendaklah memberi nafkahnya dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Apa yang dimampu? Ustaz, hari ini kami tidak ada duit. Ada mungkin baju bekas yang hari ini butuh pertolongan Allah, sampaikan, kasih ke adik-adiknya yang mungkin betul-betul tak punya baju, betul-betul butuh dan sebagainya. Sampaikan kepadanya. Lalu Allah bilang, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan apa yang diberikan Allah. Nah, maksudnya apa? Allah tuh tidak bilang, tidak mesti loh kalian sedekah dengan duit, tidak wajib loh kalian berinfak dengan harta. Tapi kata Allah, seketika barang itu ada, itu tidak ada masalah juga. Masuklah di Quran tadi soal hadits, surah ke-57. Surah ke-57 di ayat ke-11. Orang yang nah, kalau bahasa saya itu adalah menginvestasikan. Nah, kalau bahasa orang-orang kalau di luar asuransi. Nah, itu diasuransikan dulu. Seketika nanti bakal dapat lebih. Nah, tapi itu beda dengan matematikanya manusia dan matematikanya Allah. Nah, sini yang saya suka, ayat ini yang selalu saya pegang. Allah izinkan,
Allah bilang apa? Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Jadi sedekah itu tidak mesti duit. Ada kemampuan tenaga, pikiran, harta, ilmu, amal, sedekahkan. Hari ini mungkin barangkali Bang Dani punya skill di bagian multimedia. Maka sedekahnya ilmu multimedia. Jadi gini, Ustaz Akil, ini kalau ngilangkan badannya misalnya gitu kan, ini ngilangkan pala misalnya gitu, apalagi ini ngilangkan bagian-bagian hijau ini, noise dan sebagainya. Nah, ini ilmu. Hari ini saya juga belajar dengan Bang Yudi apa? Belajar tentang bagaimana suara rendah, noise, Ambar TV. Seperti itu. Saya belajar dari Bang Yudi bagaimana menjaga itu. Jadi semuanya itu adalah sedekah. Kebaikan apapun hari ini adalah sedekah. Lakukan. Nah, ada kalimat menarik kawan-kawan. Ya, ada kalimat menarik. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan. Allah akan memberikan, ya, Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan. Nah, ini banyak abang kakak ayah bunda dirahmati Allah SWT, banyak dilakukan oleh guru-guru kita di luar sana. Salah satunya hari ini yang menjadi guru kita hari ini yaitu ada Kang Dewa bercerita bagaimana. Nah, ini ayat juga pernah disampaikan sama Kang Dewa juga ayat ini. Bagaimana dulu sekian M hutang dan sebagainya, ini itunya. Cuman Allah izinkan, ngamalkan, turun lagi ke masjid, baca lagi Quran, sedekahnya jor-jorkan. Maka hari ini Allah izinkan berkembang, tumbuh pesat di luar sana. Masya Allah. Maka yakinlah, maka ada ayat lagi, fa inna ma'al usri yusra. Maka hal kedua ini tidak bisa dipisahkan. Hal ini tidak bisa dipisahkan. Fa inna ma'al, ma'ani kayak sudah terikat dan tak bisa dipisahkan. Beda ngikat dengan pakai tali rapiah. Kena angin, kena hujan, kena panas dia bisa rapuh macam pundinya antum. Ya. Dia bisa rapuh. Tapi kata Allah fa inna ma'al usri yusra. Nah, ini ayatnya. Bahkan tak cukup sekali Allah bilang inna, ditambah lagi sesungguhnya kata Allah. Inna ma'al usri yusra. Jadi hari ini hakikatnya masalah itu Allah yang berikan, dan juga hakikatnya Allah setelah memberi dan juga Allah akan melepaskan masalah tersebut. Ikhtiar kita apa Ustaz hari ini? Ikhtiar kita adalah tetap kembali kepada Allah. Oke? Setuju ya? Nah, maka percayalah abang kakakku, ayah bundaku, jadi orang yang kena uji sama Allah hari ini apapun itu, dari ketidaktahuannya, seketika dikasih begini, oh macam mana nih ngembangkan, macam mana belajar ini, macam mana mencari solusinya, belajar tak. Nah, tapi ketahuilah setelah itu biasanya ada hadiah. Loh, dari mana Ustaz ngomong hadiah? Iya. Terakhir insya Allah sebagai penutup satu cerita. Kira-kira ada yang mengalami keluarganya atau dirinya seketika ulang tahun dikasih dikerjakan? Coba angkat tangan. Pengen tahu? Yang di Zoom juga angkat tangan. Dia ulang tahun, kena kerjakan, kena prank. Siapa yang pernah lihat ataupun pernah mengalami? Coba angkat tangan. Oke, di pranknya apa? Nyaman enggak? Nyaman enggak? Enggak. Apa kira-kira di pranknya? Satu, lempar teluk. Teluk apa? Kadang teluk tembalak kata orangnya. Nah, kedua ataupun teluk puyuh. Allah sedap kecil, teluk puyuh. Apa butik yang lempar teluk puyuh? Ataupun teluk-teluk yang hari ini bisa kita goreng. Tapi amat sangat tidak menyenangkan seketika kena teluk tembalak. Itu ya Allah, busuk bang. Mengalami. Ya. Apalagi setelah kena lempar teluk, apalagi? Kena tepung, betul. Oke, kena lempar tepung berapa banyak? Setengah kilo, 1 kilo, ambes rambut, bertepek kata orang. Betul.
Apalagi yang ketiga? Hah? Mentega. Allah, macam nak goreng bakwan. Benar, mentega. Masya Allah. Mentega, oke. Yang keempat, kasih ulang. Hah? Apa? Kata Ustaz Farid, make air comberan, kena cebokan, betul? Pengalaman kayaknya. Nyaman nak kira-kira semuanya ini? Enggak. Nah, si yang dikerjakan ini dalam hatinya nerima atau enggak? Kebanyakannya nerima enggak? Nerima. Karena apa? Di dalam hatinya dia sudah tahu bahwa oh, aku kena kerjakan kawan aku, berarti hari ini ada happy birthday to you gitu kan. Karena apa? Dia tahu setelah itu akan dikasih hadiah. Maka itu juga ujian dari Allah. Kalau kita ikhlas, kita ridho, maka setelah itu ada hadiah. Tapi kalau ini ulang tahun ini dikerjakan, dia balik ngambek, baper, balik ke rumah, ndak terima, dia digitukan, kira-kira kawannya segan ndak datang ke dia? Segan ndak? Segan. Nah, begitu juga hari ini kawan-kawan. Dibutuhkannya hati yang lapang. Apa kata kemarin? Nerimo. Nah, oke? Saya ja'alullahu ba'da usri yusra. Maka nanti kata Allah, apapun yang kau hadapi, apapun ujianmu, setelah kesempitan pasti ada yang namanya kelapangan. Maka kalimat fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, ini tak bisa dipisahkan. Dia sudah terikat, tak bisa dipisahkan. Ustaz, boleh tak ambil satu? Tidak boleh, udah pisah, dah terikat dah. Tak boleh. Maka kuncinya tadi, seketika mau dapat sesuatu yang lebih banyak, apa kuncinya? Hati lapang, ikhlas, sabar, syukur, dan rumusnya apa semuanya? Ikhlas, sabar, syukur, ridho. 3SR. Apa? 3SR. Betul tak nih? Kurang lebih begitu cerita kawan-kawan. Oke, siap ya? Maka oleh karena itu lapangkan hati, sebagaimana contohnya kalau kita masuk mobil di kapasitas 4 orang, ya, kapasitas 4 orang mobil tersebut, lalu kita masuk 1 orang, sempit enggak? Belum ya? Oke, masuk lagi tambah 1 orang jadi 2 orang, sempit enggak? Sempit enggak? Oke, belum ya. Yang ketiga, seketika kita tambah lagi 1 orang jadi 3 orang, sempit enggak? Belum ya? Oke, katanya belum atau iya, itu ya jawabannya. Oke, yang keempat, ditambah lagi 1 orang jadi 4 totalnya, sempit di dalam mobilnya. Kapasitas 4 orang, sempit enggak? Belum. Masuk lagi 1 orang, sempit enggak? Belum, budak kecil yang masuk, enggak bayi. Masuk lagi 1 orang, sempit enggak? Belum, anak bayi lagi. Masuk lagi 1 orang, sempit enggak? Udah mulai. Udah mulai. Masuk lagi 1 orang, sempit enggak? Sempit, saudara. Sempit. Nah, ini kapasitas 4 orang. Maka dirasakan semakin masuk masalah dalam diri dia, semakin masuk lagi perkara-perkara yang mungkin dia anggap baru, seketika hatinya tidak lapang, maka modelnya seperti model mobil yang kapasitas berapa? 4 orang kecil. Tapi seketika kita menggunakan kapasitas yang 54 orang, bus, tahu bus? Nah, seketika masuk cuma 10 orang, sempit enggak? Nambah lagi 5, sempit enggak? Nambah lagi 5, sempit enggak? Nambah lagi 2, sempit enggak? Totalnya berapa? 24 yang masuk dalam mobil dan melanjutkan perjalanan ke Bali misalkan. Kira-kira di dalam hati yang si penumpang ini apa dibilang? Apa dibilang? Wih, nyaman nih, kata dia. Nah, hari ini aku ke Bali, tak ada sempit-sempetan. Itu yang dirasakan. Nah, maka hari ini tergantung kapasitas hati kita. Mau pakai kapasitas yang kecil atau pakai kapasitas yang besar. Maka kalau kecil mudah baper, mudah sakit hati, mudah nyalahkan orang, mudah ngefitnah orang, mudah ngegibah orang. Tapi seketika hati yang luas, hati yang lapang, hati yang besar kapasitasnya, maka dia senang menerima apapun itu. Oke, kawan-kawan, dapat dipahami insyaallah ya. Nah, jadi kurang lebih gitulah cerita ataupun
yang dapat disampaikan pada pagi hari ini. Semoga kita mendapatkan kebaikan semuanya insya Allah. Kita doakan ada beberapa keluarga kita hari ini, ada anak-anak guru kita, ada anak-anak kawan kita, ada wali santri SPA ataupun wali santri yang santriwati, dan juga ada santri kita juga yang sedang sakit. Kita kirimkan Al-Fatihah khusus untuk mereka, dan siapapun abang kakak ayah bunda dimanapun berada, oma opa ya, di luar Pontianak ataupun di Pontianak, seluruh tanah muka buminya Allah, semoga Allah angkat penyakit dan berikan kesehatan kembali sehingga dapat menjalankan ibadah dengan sebaik-baiknya ibadah. Ada hadhihi wa likulli salihah bi niyyatil qabul wa syafa'atir rasul wa taysir umuril fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita tutup insyaallah dengan mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Saya kembalikan kepada MC. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Recording stopped. Terima kasih dokter. Waalaikumsalam. Ustaz Akil. Sehat-sehat terus. Saya mencoba untuk mengulang kembali pembahasan tadi, itu terkait jadilah bermanfaat, jadilah orang yang bisa belajar dan mengajar apapun yang bisa dilakukan. Apalagi terkait kita bersedekah. Karena bersedekah bukan cuma sebatas secara nominal dan angka, tapi kita bisa bersedekah